Hai semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stefan Cinta Sislowati dengan NPM 22106312532 dari kelas 3B Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis platform bank digital dengan aplikasi SeaBank. Nah, untuk sebelum saya memulai lebih dalam tentang analisis dari SeaBank atau platform bank digital ini, pertama-tama itu kita masuk ke apa itu SeaBank. Jadi, SeaBank ini adalah aplikasi perbankan digital yang menawarkan berbagai layanan perbankan online melalui aplikasi smartphone yang dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store. Jadi, SeaBank ini sendiri dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE, kemudian diakuisisi oleh PT Dana Dipa Arta Indonesia dan berganti nama menjadi PT Bank SeaBank Indonesia atau SeaBank pada tanggal 10 Februari tahun 2021. Ini sedikit penjelasan tentang SeaBank. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah apa sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SeaBank itu sendiri. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah um, kelebihan itu adalah aplikasi ringan. Apa sih maksudnya aplikasi ringan? Jadi yang dimaksud dari aplikasi ringan ini sangat hal yang wajar jika kita mengingat si bank ini tidak hadir dengan berbagai banyak fitur seperti kebanyakan bank digital lainnya. Jadi aplikasi ini karena masih baru juga, jadi aplikasi yang enggak terlalu berat dan gampang dipahami juga oleh orang awam. Terus yang kedua itu adalah proses buka rekening yang cepat. Nah, di sini juga di antara semua bank digital yang ada, jadi si bank ini jauh memiliki proses pendaftaran yang lebih cepat dan lebih praktis daripada yang lain kayak BNC, Jago, Genius, dan yang lain-lain. Nah, terus yang berikutnya itu adalah suku bunga 7%. Nah, yang dimaksud ini itu adalah si bank ini menawarkan promo suku bunga tabungan sebesar 7% per tahun atau mengalahkan rata-rata imbal hasil reksadana pasar uang. Dengan bunga cair tiap hari, namun perlu diketahui juga bahwa dengan menerapkan promo yang secara otomatis, tabungan si bank menjadi tidak dijamin LPS karena telah melewati tingkat bunga penjaminan LPS. Nah, terus untuk yang berikutnya itu adalah gratis biaya admin. Nah, jadi yang dimaksud gratis biaya admin itu adalah kita mau transfer kemanapun itu uh, tidak akan dikenakan biaya admin apapun. Ini merupakan fitur standar yang ada di hampir semua bank digital kecuali Bank Jenius yang membebankan biaya admin sebesar Rp10.000 gitu. Terus yang berikutnya itu adalah gratis transfer antar bank. Nah, di sini saya sebagai pengguna SeaBank juga merasakan kelebihan ini atau gratis transfer antar bank. Jadi kalau misal kita coba di bank-bank digital lain itu mereka punya minimal transfer ke antar bank untuk nggak kena biaya adminnya. Nah, tapi kalau di SeaBank ini kita bisa memiliki kesempatan 100 kali transfer ke antar bank kemanapun dengan um, tanpa adanya biaya transfer gitu. Jadi di sini tuh nggak ada patokan atau minimal dalam transfer antar bank gitu. Terus untuk yang keenam itu tanpa minimum saldo rekening. Jadi di sini tuh yang dimaksud dari tanpa minimum saldo rekening itu adalah kalau misalnya kita mau narik semua saldo yang ada di si bank ini itu nggak masalah. Jadi bukan yang harus ada saldonya di si bank, tapi sekalipun emang kita narik semua saldo yang kita punya di si bank dan di si bank ini bakal jadi kosong, nah itu yang dimaksud dari tanpa minimum saldo rekening. Dan yang terakhir itu ada ekosistem induk Shopee atau
C Group. Jadi yang udah disebutin di awal, si bank ini adalah bagian dari C Group. Jadi di sini tuh segala transaksi keuangan yang kita lakukan, semuanya itu di bawah naungan C Group. C Group itu adalah perusahaan dari Shopee, Garena, dan lain-lain. Jadi akan jauh lebih dimudahkan. Dan itu juga akan ada gratis biaya, cashback, dan diskon. Itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya itu ada yang pertama, minim fitur. Nah, yang dimaksud minim fitur itu apa sih? Kayak yang tadi dijelasin di kelebihan di awal, yaitu aplikasinya ringan. Nah, itu tuh karena ya fitur-fitur yang ada di si bank ini masih minim banget. Kayak masih dikit banget. Jadi fiturnya itu yang ada itu cuman ada transfer ke bank lain, top up saldo, top up e-wallet, virtual account, terus sama bayar tagihan listrik dan pulsa. Terus yang kedua itu tidak bisa tarik tunai di ATM. Nah, jadi di si bank ini sejauh yang aku tahu ya, dan aku juga menggunakan si bank, emang aku masih nggak tahu gimana cara untuk bisa tarik tunai dari ATM, dari si bank itu sendiri. Paling caranya itu kita mentransfer saldo yang ada di si bank ke ATM yang kita punya atau ke ATM yang lain, ke bank lain untuk bisa kita tarik di ATM gitu. Terus untuk yang ketiga itu tidak ada peminjaman. Nah, saat ini si bank itu tidak menawarkan produk pinjaman sama sekali, layaknya perbankan pada umumnya. Jadi kalau kita lihat di si grup ini sekarang udah punya Shopee Pay Later. Nah, jadi Shopee Pay Later dan pinjam itu adalah untuk produk pinjaman. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pinjaman itu kita bisa pinjam lewat Shopee Pay Later atau pinjam. Itu untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Cbank. Nah, untuk berikut itu adalah cara gimana kita membuka rekening di Cbank. Ini cara simpel dan mudah dan praktis untuk kita orang awam yang ingin membuka rekening di Cbank. Yang pertama itu adalah kita unduh dulu aplikasi Cbank-nya di App Store ataupun di Play Store. Terus berikutnya itu setelah kita download dan kita buka aplikasinya, kita harus menyiapkan iktp dan isi data diri kita. Nah, ini ya, isi data diri dari nama, nomor KTP, tanggal lahir, dan tempat tinggal. Nah, terus setelah kita isi data diri kita akan diminta untuk verifikasi video dengan pihak dari si bank itu sendiri. Nah, terus setelah kita melakukan verifikasi, video verifikasi dengan orang si banknya, nah maka rekening itu berhasil kita buka atau sudah berhasil membuat rekening. Nah, terus untuk berikutnya, itu adalah untuk memulai menabung dengan transfer ke bank lain ke rekening si bank kamu. Nah, jadi kita pencet tambah saldo. Nah, terus juga di sini kita bakalan dapat bunga yang bakalan cair di setiap harinya gitu. Jadi saat kita ingin memulai menabung, kita bisa pencet tambah saldo di sini. Dan kalau kita mau minta transfer itu juga bisa di sini. Ada nomor rekeningnya. Jadi ini nomor rekening kita, jadi ini yang bisa kita kirim ke orang yang emang mau kita transfer. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur dari si bank. Jadi fitur-fitur dari si bank itu, yang pertama itu ada transfer. Di sini ada transfer. Jadi di si bank, nasabah itu bisa transfer ke berbagai bank tujuan yang dilakukan secara real time dan tidak dipungut biaya atau gratis. Yang kayak tadi udah aku jelasin di slide sebelumnya. Dan nasabah juga bisa mentransfer dari rekening lain. Nah, untuk yang berikutnya itu, adalah top up e-wallet. Nah, di fitur top up e-wallet ini mendukung top up pada dompet-dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia, seperti ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Ding Aja, dan Isaku. Nah, untuk pengisian saldo e-wallet ini dapat dilakukan langsung melalui aplikasi si bank itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah bayar tagihan. Nah, bayar tagihan itu di sini ada dua ya. Di sini ada pulsa dan data dan PLN. Jadi fitur lain di Cbank itu ada tagihan, dan ini juga biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kayak yang tadi disebutin itu bisa listrik,
token, air, pulsa atau data, dan internet. Dan berikut itu ada link ke Shopee. Jadi fitur tambahan untuk memudahkan nasabah dalam belanja ke Shopee itu adalah si bank juga memungkinkan pelanggan untuk menggunakan rekeningnya sebagai metode pembayaran di Shopee. Jadi si bank ini memiliki fitur tambahan untuk memudahkan kita sebagai pengguna dalam menyelesaikan transaksi dan sesekali mendapatkan voucher diskon di Shopee karena menggunakan si bank. Nah, aku sebagai pengguna aplikasi Shopee dan aplikasi si bank juga. Nah, emang di Shopee itu menyarankan untuk kita bisa membayar melalui si bank atau si bank ini tuh menjadi salah satu metode pembayaran yang ada di Shopee dan banyak juga voucher diskon di Shopee yang hanya didukung untuk melakukan metode pembayaran melalui si bank gitu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan dari analisis si bank, aplikasi si bank. Nah, mungkin untuk kurang lebihnya bisa dimaafkan dan bisa di komen juga kalau ada yang kurang. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bye-bye.